berdoa. Tuhan Allah kami yang bertelur di surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu, rahmat-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami dari keluarga besar penerbitan dapat bergabung bersama-sama pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Martin Sinaga. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama kami dan urapi kami dengan roh-Mu Tuhan, agar firman itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menguatkan kami di masa-masa sekarang ini agar dapat tetap semangat untuk bekerja bagi Tuhan. Karena kami berdoa, hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, kami akan buka acara dengan lagu spesial ya. Lagu spesial ini dibawakan oleh Ibu Pendeta Mida Sinurat, Borusi Tanggang, PL Borneo. Sebentar, saya share dulu screen. Tidak ada suara ya? Kalau saya ke sana mau merubah supaya awal itu, wifi saya nanti langsung. Yang di sini nanti. Langsung. Biasa. Di mute dulu, ini tidak ada suaranya. Ada suara? Amin. Oke, berikutnya kita akan mempersilahkan saudara-saudara kita yang akan memberikan kesaksian. Dr. Sandy belum muncul ya. Mungkin Bapak Heri, setelah Bapak Heri, Alni. Ya, Tessa ya. Pak Heri duluan ya. Siap, Bapak Heri? Suaranya boleh keluar dulu, coba dites. Udah, Kak. Siap, baik. Silakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan penginjil literatur. Pagi. Hari, selamat pagi. Pengalaman saya berkisar selama 3 bulan awal kita tidak bisa lagi beraktivitas karena pandemi COVID-19 ini. Jadi sejak Maret, April, dan Mei yang lalu, karena kita dibatasi oleh peraturan antara lain PSBB, sehingga kita tidak semaksimal seperti biasanya kita lakukan untuk pelayanan kita. Namun demikian, karena satu lain hal, kita kan harus tetap jalani kehidupan, sehingga keperluan sehari-hari kita dan bagi saya sekeluarga, anak-anak kami juga yang masih bersekolah dan berkuliah, tentunya harus dipenuhi keperluan persekolahan mereka. Jadi sempatlah, karena lama saya tidak bisa lagi menawarkan buku, sempat bingung juga harus bagaimana untuk menangani ini semuanya. Sampai suatu saat, tanggal 14 April, ada WA sama saya, menanyakan buku makanan menyehatkan.
Terus saya sampaikan ada, terus ditanyakan bisa diantar? Oh, bisa. Kemana? Ke RSA. Wah, bagi saya ya enggak masalah, masih di seputaran Bandung. Tapi saya diingatkan sama istri, waktu itu Bandung masih zona merah, jadi harus hati-hati dengan kita untuk pergi ke sana. Lebih-lebih peraturan dari Wali Kota Bandung, kalau kita masuk Kota Bandung, selain pakai masker, harus mengenakan sarung tangan. Jadi, kata istri, nggak usah lah. Terus gitu, kenapa? Ya, anggota yang mau buku ini juga menanyakan, kalau bisa nggak harga ABC? Waduh, udah agak ABC, harus diantarkan lagi ke RSA. Dari tempat saya ya cukup lumayan. Dengan kecepatan saya yang cuma lamban ini 40 km per jam naik motor ya kurang lebih 1 jam gitu. Jadi kata istri nggak usah lah gitu. Kalau ada lebihnya sih nggak apa-apa gitu. Ini udah harga ABC minta diantar lagi. Tapi ya demi karena kita sudah lama tidak ada bisa melakukan aktivitas dan keperluan juga harus dipenuhi, saya lakukan juga tanggal 14 April itu mengantarkannya. Terus ditambahkan, ya udahlah, nggak usah harga BC nanti saya lebihin lah gitu. Oke, sebelum berangkat diingatkan lagi, Pak, paling tidak minta dong ongkos bensinnya gitu. Ya, ongkos bensin mah nanti terserah dia mah gitu. Oke. Sampai di rumah sakit, saya berikan bukunya, dibayarlah 300. Oke, terima kasih, Mas. Terus saya mau beranjak ke motor untuk kembali pulang, dipanggil lagi. Sini Mas Heri, ditambahin lagi 50.000, jadi 350.000. Aduh, puji Tuhan. Jadi walaupun tidak sesuai dengan yang kita ketahui 527, tapi paling tidak 350 sudah membantu untuk keperluan kami sehari-hari untuk bisa tertolong. Jadi saya pulang, saya berikan sama istri, dia masih apa? Menyangka harganya cuma harga ABC. Jadi ketika kita berbincang, enggak kok mah, udah dilebihin gitu. Ah masa? Waktu pas dibuka, oh 350, aduh puji Tuhan. Jadi artinya apa? Sebenarnya Tuhan juga peliharakan kita untuk keperluan kita sebenarnya ada gitu. Terus belum habis daripada itu, baru kami yang di SMP karena sudah ujian juga harus dibayarkan uang tahun ajaran akhirnya. Tersisalah tunggakan yang cukup lumayan besar. Jadi, mohon maaf sebentar. Oke. Jadi, akhirnya saya negosiasi dengan pihak sekolah untuk bisa membayarkannya dengan supaya pihak sekolah lah menerimakan buku kita untuk masuk perpustakaan. Tapi pertimbangan sekolah belum ada rapat untuk memutuskannya. Sehingga akhirnya ya ditundalah dulu, kata kepala yayasan. Tapi kepala yayasan juga serahkan ke kepala sekolah SMP, terus dinyatakan, udah Pak, nanti sama saya kita akan usahakan bersama. Akhirnya puji Tuhan, karena kepala sekolah mengadakan Zoom meeting di angkatannya dia, dan akhirnya adalah salah satu anggota dari angkatannya bersedia untuk membantu, tetapi tidak full dengan harga Alfa Omega yang sekitar 2 juta sekian. Disanggupi hanya 1,5. Aduh, ya puji Tuhan juga. Itu pun sudah sangat membantu. Dari total keseluruhan yang saya harus bayarkan ke sekolah 1.845.000. Jadi tinggal 345.000 saya tambahkan. Jadi tanggal 26 Mei kemarin akhirnya selesai sudah urusan saya untuk menyelesaikan pembiayaan untuk ke sekolah baru saya. Itu semuanya saya rasakan betapa Tuhan baik sama keluarga kami. Lebih-lebih karena
keadaan yang saya tadi sudah sebutkan, kita tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti biasa, mengcanvas dan hal-hal yang lainnya, maka terbataslah pergerakan kita, tetapi keperluan-keperluan yang lainnya kan harus kita juga penuhi, itu kan kewajiban kita. Dan Tuhan mengetahui itu. Yang jadi satu hal yang buat saya mau bagikan buat kita rekan-rekan, apapun pergumulan kita tentunya ada, dan mungkin jauh lebih berat daripada pergumulan saya. Kita hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan bagaimana Tuhan boleh bukakan jalan. Saya dengan asisten saya saat ini juga bergabung dengan kami, dengan kita, Pak Desian sudah mengusahakan juga atas arahan dari Pendeta Naiboho, lewat sosmed, lewat hal yang lainnya kita biasa di media sosmed ini. Tetapi kurang kita lihat hasilnya. Tapi dengan tadi pengalaman saya ceritakan tadi, Tuhan tahulah bagaimana untuk memenuhi keperluan saya gitu. Jadi sekali lagi rekan-rekan, percayalah apa yang menjadi saat ini panggilan buat kita sebagai penginjil literatur. Kesulitan kita bukan berarti satu hambatan untuk Tuhan untuk bertindak. Yakinlah Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Terima kasih Kak Novera, silakan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Heri. Wah, sedih juga ya kalau mendengar seperti itu ya. Tapi kita harus percayakan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Berikutnya kita ada kesaksian dari student literatur kita. Mungkin the only one in this room ya. Tessa. Tessa boleh di-unmute? Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, pada pagi ini kita masih dikasih kesehatan, dan di sini juga Tessa diundang sama Mem Novera juga, karena pengalaman Tessa menjadi student literatur di pertama masih di lingkungan sekolah sih, tapi ya kayak masih, ya puji Tuhan dari situ kayak belajar gitu. Ya pada saat itu kayak yang ngajak Tessa jadi jualan kayak gitu, ya Nantulang aja karena biar ada kayak uang bantu uang sekolah juga. Jadi dikasih 4 buku, yang satu kayak udah laku sama Miss Rizka, dan satu lagi sama temen yang namanya Rahel gitu kan, jadi sisa 2 lagi. Ya, pada saat itu kayak mau jual ke siapa, yang lain juga pada nggak mau, dan yang lain juga ada yang punya, ya cuman kayak dapat 2 ini, dan dimana waktu itu buku renungannya satu harganya 150, kayak dapat 2 jadi 300, ya puji Tuhan jadi bisa dapat membantu uang sekolah juga, bayar SPP. Dan itu pengalaman Tessa pertama kali kayak jualan buku renungan selama seumur hidup Tessa. Dan Tessa juga bersaksi tentang ini udah lama, dan ini kayak waktu mukjizat Tuhan sama Tessa. Pada waktu itu Mama lagi pergi kerja sama Papa. Jadi kayak ternyata di belakang motor Mama sama Papa ini ada mobil anak gadis gitu yang lagi belajar. Pada saat dia lagi belajar gitu, dia kayak masih bingung yang mana rem, yang mana gas. Jadi dikira dia disuruh sama guru pembimbingnya ini bilang kayak ngerem gitu. Ternyata perempuan ini salah nginjak gitu. Jadi perempuan ini kayak nginjak gas gitu kencang banget. Jadi kayak Mama sama Papa itu kayak ditabrak sama mobil ini, dan ternyata Mama kayak kelindes gitu, kepala Mama bocor 3, pinggang Mama kayak perut Mama juga kayak dilewati ban mobil itu. Pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tessa waktu itu masih kecil, masih SD kelas 3, kurang tahu dan nggak tahu sama sekali kayak Mama kenapa-napa gitu. Jadi Papa pada saat itu kayak luka ringan, yang paling berat itu Mama. Jadi Papa itu kayak nangis sambil berdoa dan minta, kayak marah-marah juga sama yang punya mobil yang nabrak ini sampai minta tanggung jawab. Dari situ kayak
pergumulan kami kira mama kayak udah pergi karena udah kayak sekarat gitu. Jadi kayak, dan Tessa juga taunya itu dari teman, kayak papa sama kakak Tessa itu kayak sembunyiin dari Tessa gitu kan, biar kayak Tessa itu kayak nggak sedih, kayak lagi, karena lagi waktu itu sekolah, ternyata dikasih teman, itu Tessa kayak, kok papa sama kakak nggak ngasih tauin sama aku gitu. Jadi pada saat itu langsung kayak ke rumah nanya, dan ternyata benar. Dan pada saat belum di situ, mama kayak lagi sekarat, lagi dicek-cek semua dan diobati. Di situ kami kira dokter juga pusing gitu kan, karena kayak kurang tahu gimana keadaan mama. Dan sampai mama kayak bilang kata-kata terakhir gitu. Dan di situ buat sampai sedih, sampai bilang, mama tolong jaga anak-anak kita baik-baik yang 3 itu, gitu kata mama. Dan ternyata kayak pas berdoa gitu, kami berdoa sama papa di rumah, puji Tuhan mama dikasih kesempatan kedua kali untuk hidup di dunia ini sampai sekarang. Kalau misalnya mama udah kayak udah nggak ada lagi, nggak ngerti lagi Tessa gitu. Jadi kayak Tuhan kasih kesempatan kedua kali bagi Tessa, sampai saat ini umur Tessa ke 16 tahun masih diberi kesehatan bagi mama. Dan Tessa juga minta mohon tolong doakan mama biar agar selalu sehat. Ya walaupun masih ada kayak trauma-trauma sekarang, masih ada kayak lagi kalau badan mama itu kayak kecapekan, nggak boleh. Jadi Tessa mohon tolong didoakan kesehatan mama, dan Tessa juga untuk kayak ke sekolahan Tessa juga. Terima kasih. Terima kasih Tessa. Sungguh menguatkan kesaksianmu. Terima kasih sudah hadir ya Tessa ya. Tuhan berkati Tessa dan mama. Nanti di acara untuk doa kita akan doakan Tessa dan mama dan orang tua Tessa, keluarga Tessa ya. Orang tua Tessa di mana ya Tessa ya? Kalau mama sama adik-adik sih di kampung. Kalau papa rencana kayak mau pulang kampung, dan tapi sekarang masih di Cibinong, Mem. Oh baik. Kampungnya di mana Tessa? Kalau kampungnya sih di Tarutung. Oh, Tarutung ya. Di sini banyak ini saudara-saudara kita dari Tarutung ini mungkin. Oh. Ya, makasih ya, Nak ya. Terima kasih sekali sudah mau hadir ya. Oke, baik. Ya, Mem. Baik. Oke, kita akan melanjutkan acara ke Nah, ini Dr. Sandy belum hadir. Jadi, kita akan masuk ke acara renungan ya, Pak Pendeta Mardi ya. Boleh di-unmute ya. Ada. Siap. Oke. Silakan Pendeta. Atau mirror. Pendeta Mardi? Ya. Sudah siap? Ini ada kekurangan ini. Kalian jelaskan ya suaranya Pendeta ya. Gambar saya kelihatan nggak? Jelas Pendeta? Jelas. Ya, gambar dan suara bagus. Oke. Bisa? Ya. Gambar dan suara bagus, Pendeta. Boleh? Ya. Katanya berbayang. Tidak, Pendeta. Bagus kok. Iya, saya sudah rubah itunya. Sekarang dimulai? Ya. Bisa saya berdiri begini? Boleh, Pendeta. Kelihatan? Kelihatan jelas, Pendeta. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Pendeta. Oke.
Oke. Saya mengucapkan selamat pagi untuk semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat Pagi, pagi. Pendeta. Selamat pagi. Kebetulan Selamat saya pagi, Tulang. di kamar anak saya ini karena anak saya nggak ada tidur di sini udah bertahun-tahun ya, saya di sinilah belajar. Baik, terima kasih atas kesaksian yang kita baru dengar, Bapak Heri dan juga Alni Tessa. Siapa lagi tadi? Sandi Ada nggak dua ya? datang. Ya. Dr. Sandi belum datang. Ya. Oh, Dr. Sandi belum datang. Terima kasih atas kesaksian yang sudah diberikan untuk mengangkat kerohanian kita. Saudara-saudara, yang saya mau perkenalkan sebenarnya siapa sih Ibu Vera ini? Siapa sih Ibu Novera Tambunan? Nah, saudara-saudara, dia adalah seorang penginjil literatur. Tetap bonus. Kadang-kadang sementara. Dan pekerjaan dia dalam penginjilan ini, dia membuat sebuah library. Dan library itu dibuat menjadi pusat penginjilan. Dan library-nya begitu besar. Kalau saudara pergi satu rumah dan mengundang orang-orang datang ke sana setiap saat, bebas membaca. Bebas membaca siapa saja. Dan saudara-saudara, di sana sudah banyak buku-buku kita, dan saya juga sudah banyak masukkan buku-buku ke sana, dan dari Uni dan berbagai tempat, supaya bisa dibaca orang, dan menjadi pusat penginjilan library tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu juga bisa mengirimkan buku ke sana, walaupun buku yang sudah ada sekarang ini di library-nya, karena itu juga bisa diberikan kepada orang lain. Namanya library, bisa satu macam buku bisa sampai 10. Dan itu akan dibaca orang dan dibaca orang dan dibaca orang. Jadi luar biasa kalau saudara punya kesempatan ke sana, saudara bisa dapat melihat library tersebut. Dan ibu ini memang tiap tahun dia membeli buku. Tiap tahun dia membeli buku. Jadi penjualannya bisa tercapai juga. Walaupun dia tidak secara langsung dari rumah ke rumah untuk membawakan pekabaran melalui buku-buku. Tetapi dia sudah mendirikan sebuah library yang berisi buku-buku kita. Dan itu menjadi pusat penginjilan. Jadi kita puji Tuhan oleh karena Ibu Novera Tambunan membuat sebuah sarana penginjil literatur. Jadi metode penginjilan kita ini berbagai cara. Salah satu cara yang dia buat adalah membangun sebuah rumah dan sana library terbuka. Setiap orang yang lewat dari sana atau siapa saja yang mau datang boleh duduk membaca buku. Dan ketika dia menginginkan buku itu, dia juga mengatakan boleh bawa. Jadi kalau saudara-saudara, contohnya dari percetakan, Bapak Morgan, Manueke, mau kirim buku ke sana, entah berapapun itu, no problem juga. Karena itu bisa dibagikan kepada orang lain. Dan kadang-kadang ya, ketika orang itu datang ke sana membaca buku itu, di mana ini buku? Lalu dia jual. Jadi berbagai cara dia buat untuk menyampaikan sebuah pekabaran. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini
saya ingin menyampaikan sebuah pekabaran kepada kita yang terdapat di dalam firman Tuhan, di dalam buku Amsal 29. Boleh kita baca? Amsal 29 ayat 17 dan 18. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ini firman Tuhan mengatakan, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Saya sepertinya nggak enak kalau nggak berdiri. Bila mana tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan, sebenarnya apa ini arti liar? Liar itu artinya ngaur. Liar itu mengacau. Tidak masuk akal. Itu pemahaman arti liar. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan ini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu di dalam kata aslinya disebut apolaksis. Artinya mengungkapkan sebuah ungkapan atau menjebarkan mewahyukan. Itu namanya wahyu. Bila mana tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Di dalam kata lain, wahyu itu disebut sebuah inspirasi. Atau wahyu itu disebut sebuah ilham. Ilham. Apa yang dimaksud dengan ilham? Ungkapan. Kalau dalam bahasa Batak disebut pangungkapan. Sesuatu yang gelap, lalu akhirnya diungkapkan supaya menjadi jelas. Kalau kita baca dalam Daniel 12 ayat 6, Daniel, sembunyikanlah segala firman ini. Sembunyikanlah segala firman ini. Ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3, bisa kita baca dalam firman Tuhan, 2 Timotius 3, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Yang saya mau garis bawahi di dalam ayat ini adalah setiap firman, segala firman yang diilhamkan, setiap firman, segala tulisan yang diilhamkan. Saudara-saudaraku, perjalanan organisasi kita ini adalah berjalan oleh karena sebuah inspirasi. Oleh karena sebuah ilham. Nah, saya mau sampaikan apa sebenarnya arti inspirasi itu. Inspirasi adalah sebuah penerangan. Inspirasi itu adalah Allah memberikan penerangan
kepada kita, atau angin segar, atau sebuah tenaga. Itulah arti inspirasi. Lalu Allah menginspirasikan. Allah menerangi pikiran manusia itu untuk menyampaikan sebuah pekabaran. Lalu manusia itu menuliskannya. Inilah sebuah inspirasi. Ilham. Kebalikan lawan daripada inspirasi adalah iluminasi. Iluminasi atau illuminare adalah sebuah penerangan, sebuah tenaga, sebuah penerangan, memberikan penerangan kepada pikiran kita. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita membaca Alkitab ini, maka pikiran kita diterangi oleh Alkitab. Itu namanya iluminasi, illuminare. Lalu inspirasi adalah sebuah pekabaran yang datangnya dari Allah mengilhami pikiran orang yang menulis tulisan itu seperti Alkitab ini. Itulah namanya inspirasi. Nah, saudara-saudara, wahyu atau ilham, gereja kita berdiri oleh karena sebuah inspirasi. Saudara dapat bayangkan ketika terjadi hari kekecewaan tahun 1844 yang mengatakan bahwa Yesus datang pada 22 Oktober 1844. Ternyata Tuhan itu tidak datang. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kekacauan. Inilah yang disebut tadi liar. Maka terjadilah kekacauan. Umat-umat Allah itu banyak yang mundur. Banyak yang meninggalkan William Miller. Oleh karena mereka kecewa. Karena pekabaran itu tidak tepat. Ada 3 panggilan yang diberikan Allah kepada hamba Tuhan itu. Yang pertama adalah William Foy. Pada waktu Allah memberikan pekabaran itu kepadanya tentang sekelompok umat Allah dalam perjalanan menuju surga. Bahwa mereka itu supaya tetap setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, walaupun kepintaran yang dimiliki, segala penampilan yang meyakinkan, dia tidak mau menyampaikan pekabaran itu. Lalu kemudian datanglah pekabaran itu kepada hamba Tuhan yang disebut Hasan Foss. Lalu dia mendapat sebuah khayal, mendapat sebuah ilham. Ketika Allah membicarakan sekelompok umat Allah mengadakan perjalanan ke surga. Orang-orang yang setia itu. Yang memelihara hari Sabat. Tapi dia takut untuk menyampaikan pekabaran itu, saudara-saudaraku. Dia takut menyampaikan ilham yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu dia mendiamkan diri. Karena dia berpikir ada banyak nanti kekacauan. Ini kedua orang ini adalah orang-orang yang berpenampilan. Tetapi yang ketiga, saudara-saudaraku, datanglah sebuah pekabaran kepada Ellen
Harmon. Seorang yang hidupnya sederhana. Penampilannya tidak kurang meyakinkan. Dan dia sakit-sakit. Badan lemah. Tetapi saudara-saudaraku, ketika Allah menyampaikan ilham itu, inspirasi kepada Ellen G. White, Ellen Gold Harmon, apa yang terjadi? Lalu dia menyampaikan pekabaran itu di sebuah pertemuan yang besar. Lalu dia katakan, aku mendapat sebuah pekabaran dari Tuhan. Yaitu pekabaran bahwa ada sekelompok kecil umat-umat Allah sedang mengadakan perjalanan ke surga. Dan mereka adalah pemelihara-pemelihara hari Sabat. Hari Sabat yang kudus. Ketika dia menyampaikan pekabaran, membuat hati orang, akhirnya mereka mempunyai keyakinan. Mereka bangkit, ada angin segar. Ada sebuah kekuatan. Ada sebuah penyegaran. Kenapa? Karena datang inspirasi itu. Ada sebuah tenaga baru. Dan mereka akhirnya menjadi setia dan setia dan setia dan setia. Tentang sebuah pekabaran yang disampaikan kepada Ellen G. White. Saudara-saudaraku, di dalam kesetiaan itu, umat-umat Allah itu akhirnya termotivasi. Tetapi belum terbentuk, saudara-saudaraku, organisasi kita. Belum terbentuk organisasi kita. Lalu setelah pekabaran itu datang, mereka ingin membentuk sebuah organisasi. Dan penginjilan mereka itu belum mempunyai aturan-aturan. Pokoknya kita menginjil saja. Bawakan Injil, bawakan Injil. Katakan Yesus mau datang. Tetapi belum ada aturan-aturannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Jadi saudara-saudaraku, pertemuan kita pada hari ini adalah oleh karena sebuah inspirasi yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Ellen G. White. Lalu dia katakan, di dalam sebuah inspirasi, dalam sebuah ilham, Allah mengatakan, Ellen G. White, sekarang saya berikan kepadamu sebuah pekabaran. Pekabarannya adalah, segera katakan kepada suamimu, cetaklah, dirikanlah sebuah percetakan, dan cetaklah sebuah majalah kecil yang berisi kedatangan Yesus kedua kali dan pemeliharaan hari Sabat. Bagi-bagikanlah itu kepada dunia, kemana saja. Bagi-bagikan pekabaran itu di sana. Lalu ketika dia berada dalam pertemuan itu dan menyampaikan kepada James White, dan akhirnya Joseph Bates menyikapi perbincangan itu dan didirikanlah sebuah percetakan. Didirikanlah sebuah percetakan. Ketika didirikan sebuah percetakan, saudara-saudaraku, atau penerbitan pada tahun 1855, ketika didirikan penerbitan, lalu mereka mencetak majalah-majalah. Salah satu di antaranya menjadi penginjil literatur adalah Joseph Bates. Walaupun dia seorang pendeta, tetapi dia membungkus majalah-majalah itu dalam mengirimkan ke seluruh dunia kepada kenalan-kenalannya. Karena Ellen G. White mengatakan, jangan pikirkan uang.
Uang itu akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, Joseph Bates akhirnya menjadi seorang pemimpin ketua General Conference. Dan dia mempunyai perhatian yang sangat besar tentang penerbitan ini. Karena dia juga menyampaikan buku-buku itu menjadi satu sarana penginjilan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, saya melihat di dalam organisasi kita ini, kenapa kurang perhatian kepada penginjil literatur? Karena pemimpin-pemimpin ketua daerahnya bukanlah berlatar belakang penginjil literatur. Ketika direktur penerbitan memberikan sebuah proposal bagaimana memajukan penerbitan ini, tidak digubris oleh officersnya. Ini sebuah masalah. Kenapa? Karena tidak ada sense of belonging di dalam pikiran pemimpin itu. Tetapi Joseph Bates, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia mempunyai perhatian yang besar terhadap organisasi ini. Apalagi bendahara-bendahara yang bukan berlatar belakang penerbitan. Sangat susah. Itu sebabnya saya punya manajer, Andi Nenggolan. Saya melatih dia. Saya bilang, semua program jalankan. Bagaimana uang ini? Uang akan datang. Lakukan. Saya mau, saudaraku, mungkin suatu saat Andi ini menjadi orang besar, sekalipun badannya udah besar sekarang. Masuknya besar dalam organisasi ini. Badannya yang terbesar di antara kita. Supaya dia mempunyai perhatian yang sangat terhadap penginjil literatur. Jadi saya mau tekankan kepada semua BABC manager, berikan perhatian yang khusus. Dan ketika saudara kelak menjadi seorang bendahara, berikan perhatian yang khusus. Kenapa, saudara-saudaraku? Kalau kita membaca dalam Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat 6. Coba kita baca. Kita buka. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal, yang akan diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Padanya ada Injil. Saudara-saudaraku, Injil inilah yang memungkinkan kita untuk memajukan pekerjaan ini. Kalau Injil itu tidak ada di dalam hati kita, banyak penginjil literatur. Dia memang bekerja. Tetapi apa di dalam tasnya? Kami di Jakarta disebut ada beguatuk, atuk-atuk, pukul-pukul begini. Karena di sana ada asuransi. Ada tagihan-tagihan. Ada jual obat-obatan. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan, padanya ada Injil yang akan dibawa. Organisasi kita ini berdiri di dalam ada 3
1, lembaga penerbitan. 2, lembaga rumah sakit. 3, lembaga pendidikan. Penerbitan itu dimulai tahun 1855. Segera setelah selesai hari kekecewaan dan masih puluhan tahun kemudian, dan setelah itu baru ada rumah sakit tahun 1866. Itu sangat jauh. Baru didirikanlah lembaga pendidikan tahun 1872. Jadi saudaraku, yang pertama adalah lembaga penerbitan. Inilah yang mengawali pekerjaan kita ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sebagai pemimpin harus mempunyai perhatian yang sangat-sangat luar biasa untuk pekerjaan penerbitan ini. Karena kalau tidak ada penerbitan, tidak akan ada organisasi ini. Diawali dari penerbitan. Segera cetak buku dan bagi-bagikan. Barulah berjalan pekerjaan itu oleh karena ada sebuah inspirasi yang datang dari Tuhan kepada Ellen G. White. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menasihati. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah menuntun orang ke dalam kebenaran. Wah, itu luar biasa, saudara-saudaraku. Ilham adalah sebuah inspirasi. Ilham itu adalah sebuah inspirasi. Dan kita bisa terinspirasi. Oleh karena ada sebuah tulisan yang mengilhami kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sahabat-sahabat kami, penginjil literatur, direktur penerbitan, ADP, pimpinan-pimpinan percetakan, kita harus mempunyai perhatian yang sangat untuk penginjil literatur ini. Segala ilham, inspirasi. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat seseorang harus ada inspirasi. Kita terinspirasi. Kalau saudara melihat manajer kita, Bapak Manueke, apa inspirasi yang saudara bisa lihat dari dia? Dia selalu senyum. Kata-katanya, mimiknya sangat menawan hati. Bapak Morgan berpakaian sangat meyakinkan, rapi, dengan jasnya, dengan dasinya, wah, berpenampilan. Itu sebuah inspirasi. Ketika kita melihat seseorang itu, kita terinspirasi. Walaupun Pak Manueke, kalau kami main bulu tangkis skala dia selalu senyum. Terinspirasi. Kalau kita melihat seseorang itu, jangan ngawur, saudara-saudaraku. Liar. Maka keberadaan kita di dalam organisasi lembaga penerbitan ini haruslah menjadi sebuah inspirasi. Bukan menjadi liar. Kehadiran kita di dalam penerbitan ini adalah sebuah inspirasi.
Inspirasi itu membangkitkan, memberikan sebuah semangat, membuat kita termotivasi. Ketika pekabaran itu datang kepada Ellen G. White, akhirnya dia terinspirasi ketika dia menyampaikan kepada hamba Tuhan James White, dia terinspirasi lalu segera mendirikan sebuah percetakan. Mengapa? Karena adanya ilham. Pekabaran tiga malaikat. Dalam Wahyu 14:6, padanya ada Injil yang mau diberitakan kepada dunia. Wah, ini luar biasa. Untuk seluruh bangsa. Ada satu pekabaran, saudara-saudaraku. Saudara ingat Pulau Pitcairn. Sebuah pulau yang kecil di Samudra Pasifik Selatan. Pulau Pitcairn. Ini kurang, sepertinya tidak ada sejarah di sejarah gereja kita. Tetapi ini saya dapat dari sejarah yang lain. Dan saya baca Pulau Pitcairn pada tahun 1886. John Tay, namanya John Tay, seorang evangelis Advent, pergi ke Pulau Pitcairn. Apa yang dia bawa, saudara-saudaraku? Dia bawa buku-buku. Itu dari Inggris sangat jauh, mengadakan perjalanan kapal layar untuk sebuah Pulau Pitcairn di Samudra Pasifik Selatan. Dan dikatakan bahwa pulau ini adalah pulau kanibal. Karena di pulau ini orang memakan manusia. Orang-orang kanibal. Lalu akhirnya ketika dia menyampaikan pekabaran-pekabaran ini, tulisan-tulisan ini, Alexander Smith, kepala suku di Pulau Pitcairn, kepala suku, dia bertobat. Ketika dia membaca buku-buku ini, ketika dia membaca Alkitab, hatinya berubah. Manusia kanibal menjadi orang yang baik. Nah, saudara-saudara, pada tahun 1890 kemudian, maka John Tay membawa seorang pendeta dari Inggris untuk pergi ke Pulau Pitcairn untuk menemui orang-orang yang dia sudah kunjungi ketika itu. Dan dia membujuk, akhirnya mereka membuat baptisan. Dia membawa seorang pendeta. Karena dia bukan pendeta. Itu sebabnya, saudara, penginjil literatur itu bersahabat dengan pendeta. Di dalam buku Juru Kabar ini disebutkan bahwa pendeta dengan penginjil literatur pelayanannya adalah sama. Baru-baru ini kami mengadakan, Pendeta Hasibuan mengadakan ceramah pembicara di Jakarta wilayah 10 selama 1 minggu. Saudara-saudaraku, biasanya ya kita membuat ceramah kalau ada 20 orang tamu, itu sudah hebat.
melihat ceramah ini, menyaksikan ceramah ini. Berarti itu kurang lebih 500, saudara-saudaraku. Ditambah dengan YouTube ratusan. Ditambah dengan Facebook ratusan. Saya yakin, saudara, inilah yang pertama untuk Pendeta Kasibuan membuat ceramah mencapai hampir 1.000 orang. Amin, saudara-saudaraku. Kenapa? Padanya ada Injil. Lalu John Terry membawa seorang pendeta. Akhirnya mereka membaptis. Ketika seorang perwira Inggris datang ke kota itu, kota lah saya katakan pulau itu, maka Smith dia sedang membaca buku. Lalu datanglah perwira Inggris ini bertanya kepadanya. Dalam bahasa Inggris yang sederhana dia katakan, "What are you reading?" Apa yang kamu sedang baca? Oh, dia katakan, "I was reading God's book." Saya sedang membaca buku Allah. Oh, dia bilang di kampung kami, di daerah kami itu sudah kuno. Kami tidak perlu lagi membaca itu. Saudara tahu apa dia katakan? Oh, Bapak, dia bilang, saya memberikan pilihan kepadamu. Saya mau buang buku ini, tetapi kamu saya penggal dan saya makan. Atau saya baca buku ini, tapi kamu tetap selamat. Lalu dibawalah dia ke rumahnya, di mana di sana banyak tengkorak-tengkorak manusia. Bapak Smith, dia bertobat oleh karena sebuah inspirasi. Di dalam Amsal 29 ayat 18. Kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Apakah peranan penerbitan di dalam organisasi kita ini? Saya membaca dalam buku Review and Herald 21 November 1878. Dia katakan begini, penerbitan harus dilipat gandakan. Dan hasilnya harus disebarluaskan seperti daun-daun yang berguguran di musim gugur. Utusan yang diam-diam ini sedang memberi penerangan, inspirasi dan iluminasi, sedang memberikan penerangan pada musim gugur. Banyak daun-daun berguguran. Oh, inilah rupanya daun-daun yang berguguran itu. Nah, saudara-saudara, daun-daun berguguran. Ada sebuah nyanyian seorang penyanyi yang sangat terkenal, Dian Piscesa, karangan Panca Pondak. Daun-daun berguguran. Pekabaran ini bagaikan daun-daun berguguran. Dan dikatakan bahwa buku ini adalah sebagai utusan yang diam-diam. Saya membuat seminar setelah khotbah di sebuah gereja di Jakarta. Setelah selesai seminar,
Langsung keluarga ini, keluarga orang kaya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, dulu 40 tahun yang lalu ada 2 orang ibu-ibu yang datang ke rumah kami di kota. Dan tiap bulan ibu-ibu itu datang dan membawa majalah dan buku-buku. Sehingga kami sekeluarga bertobat, bapak dan ibu saya. Dan saya adalah anaknya. Kami sekeluarga semua bertobat. Tapi dia nggak tahu siapa ibu itu, saudara. Dia menjadi orang hebat oleh karena membaca buku majalah. Buku ini adalah utusan yang diam-diam. Mereka sekeluarga jadi bertobat. Dr. Sandy. Dia adalah dokter spesialis menjadi penginjil literatur di Jakarta. Oleh karena dia mau mengambil subspesialis. Dia menjadi kredensi. Penjualannya bisa melebihi dari target. Karena dia seorang dokter spesialis mau mengambil subspesialis. Walaupun terjadi pandemi COVID ini, buku dia laku aja. Terus tidak ada masalah. Saudaraku, dia bertobat. Saudara tahu kenapa dia bertobat? Tidak ada pendeta yang datang kepadanya membawakan sebuah pekabaran. Tetapi sampailah sebuah buku Segar Bugar Sampai Tua yang dikarang oleh Canadian Penjahitan. Dan di sana ada tulisan tentang sebuah pekabaran Sabat. Dan dia akhirnya bertobat. Dan keluarga, anak-anak. Kenapa? Karena ada suatu pekerjaan tugas yang sudah diinspirasikan. Yang sudah diilhamkan. Sebagai suatu penginjil yang diam-diam. Buku ini adalah penginjil yang diam-diam. Jadi tugas kita, saudara-saudaraku, tidak perlu harus berbicara pintar. Enggak. Bagaimana supaya buku ini bisa masuk? Itu saja. Buku ini yang bercerita. Kita harus belajar tentang filsafat. Filsafat ular. Penginjilan ini harus mempunyai filsafat. Apa itu filsafat ular? Ular itu berkelok-kelok. Ada ketua bimas kami di Palembang. Penginjilan ini dia bilang harus cerdik. Bilang cerdik. Kita harus cerdik seperti merpati. Dan tulus seperti ular. Itu filsafat. Saya terkesan kesaksian Ibu Pangau. Kesaksiannya. Ketika dia membawa buku ke sebuah kantor. Lalu dilihat orang bahwa mereka ada 2 orang. Dan setelah bukunya laku dia pulang. Lalu dia ditangkap. Di mana temanmu yang satu lagi harus melapor? Dia bilang, aku enggak punya teman. Tadi ada. Akhirnya terjadi kekeliruan di dalam pikiran orang itu. Ibu ini sudah tua, saudara-saudaraku. Dia mantan kepala sekolah. Sudah pensiun, dia ada gajinya. Tetapi dia terpanggil menjadi penginjil literatur. Dia membawa buku-buku. Di mana di dalam buku itu ada Injil. Ketika dia diinterogasi, hanya saya, Pak. Hanya saya sendiri, tapi enggak. Saya lihat tadi ada 2 orang. Itu sebenarnya, saudara-saudaraku, kita tidak perlu pintar bercakap-cakap. Biasanya orang yang pintar bercakap-cakap itu banyak yang ngaur.
liar. Tetapi dengan kesederhanaan dia membawa buku itu. William Fox, seorang yang pintar. Hasan, seorang yang pintar. Tetapi mereka tidak mau mengambil bahagian di dalam pelayanan ini. Akhirnya jatuhlah kepada Ellen G. White yang sakit-sakitan, yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Memang penginjil literatur ini, saudara-saudaraku, memang betul-betul sudah letih, lesu lagi, berbeban berat. Tetapi maju terus, pantang mundur, gagah perkasa, maju terus. Jangan pikirkan uang. Di dalam Matius 10 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, orang yang bekerja, dia hidup dari pekerjaan Injil yang dia lakukan. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Maju terus. Jangan ada atuk-atuk di dalam tasmu, saudara-saudaraku. Penginjil literatur. Jangan ada beguatuk. Kita datang dengan hidup sederhana. Tetapi Tuhan memampukan kita. Ingat bahwa buku ini adalah penginjil yang diam-diam. Roh Kudus yang berbicara ketika orang itu dalam kesusahan membuka buku itu. Sayang hari ini Dr. Sandi tidak bisa memberikan kesaksian. Bagaimana dia bisa bertobat dengan membaca buku menjadi dokter subspesialis di UI, sebentar lagi dia menjadi subspesialis. Walaupun dalam kesederhanaan, tetapi penginjil literatur maju, dan maju terus. Dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi sebuah kesaksian. Suku, bangsa, kaum. Saudara-saudara, bangsa. Penginjilan inspirasi ini harus sampai ke seluruh bangsa. Dalam kata aslinya disebut etnos. Oikos. Etnos, oikos. Apa itu etnos? Oikos. Bangsa-bangsa manusianya. Tempat. Oikos itu tempat. Oikos itu rumah tangga. Oikos itu tempat kantor. Kapal. Restoran. Naik klub. Pekabaran itu harus sampai. Kita harus mempunyai pemahaman, sebuah inspirasi bahwa buku ini dibawa kepada seluruh bangsa. Saya termotivasi, saya terinspirasi. Tugas kita, saudara-saudaraku, adalah membawa Injil melalui sebuah inspirasi. Adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Wah, saya luar biasa. Baru saya baca, sudah. Baru saya baca ketika saya membuat pelajaran ini. Kok nggak pernah diceritakan orang itu? Mayoritas penduduknya adalah Advent. Pulau Pitcairn, seorang penginjil.
Akhirnya dia membawa pendeta untuk membaptiskan. Penginjil literatur, saudara-saudaraku, mari kita bekerja mempersiapkan jiwa. R.W. Munson, Indonesia ini tidak akan menjadi Advent kalau bukan sebuah pekabaran inspirasi. R.W. Munson itu bukan seorang Advent. Dia gereja baptis Protestan. Ketika abangnya meninggal, dimakan oleh orang Batak. Memang orang Batak ini terkenal pemakan manusia, kanibal. Jahat, liar. Oleh karena Injil belum ada di dalam hatinya. Jahat. Akhirnya ketika saudaranya meninggal, dia mempunyai sebuah inspirasi. Saya harus pergi menggantikannya. Dia datang. Beberapa tahun kemudian, Munson akhirnya jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, dia pulang ke Amerika. Dan masuk ke rumah sakit Advent. Dan dia dibaptis. Setelah dia sembuh, dia belajar isinya Sinondang Tano Batak. Dia bikin 10.000 buku. Artinya Sinondang Tano Batak itu cahaya untuk daerah orang Batak. Di sana pekabarannya Sabat dan kedatangan Yesus kedua kali. Akhirnya bertobat orang-orang Batak. Dan adalah gereja kita saat ini. Gereja masih akan hari ke-7. Kenapa saudaraku ada? Karena tulisan sebuah inspirasi. Mari kita buat hidup kita menjadi inspirasi kepada setiap orang. Banyak pimpinan-pimpinan kita, saudara-saudaraku, yang selalu menjudge. Orang itu tidak baik. Lalu menjelek-jelekin orang. Itu liar. Amsal 29. Itu adalah liar. Jadi ketika kita dilihat oleh orang-orang menjadi terinspirasi. Nah, saudaraku, saya terinspirasi kepada seorang dokter, yaitu keluarga Ibu Novera, almarhum Dokter Oliver Tambunan. Saya 5 tahun bersama-sama dengan dia menjadi badan hukum. Jadi kami satu hotel terus. Pertemuan bisa 3 kali 1 tahun. Kali 5 tahun. Berarti 15 kali. Kami satu hotel terus. Lalu dia bercerita. Kalau kita menjadi dokter, Pendeta Mardi, begini. Saya ini spesialis bedah. Sekali saya mengoperasi, saya mendapat 20 juta. Wah, luar biasa. Akhirnya, saudara-saudaraku, saya termotivasi atas kesaksian almarhum dokter ini. Walaupun dia sudah mati, sudah meninggal. Tetapi kata-katanya ada di dalam pikiran saya. Oleh karena saya terinspirasi. Maka saya buat anak saya 3 dokter. 1 ekonomi. Dan yang bungsu sekarang ada di Palembang mengambil spesialis bedah. Sebagaimana
Dr. Oliver Tambunan. Kalau penceramah yang terkenal di dunia ini, saudaraku, penceramah terkenal di dunia ini tentang Advent, menyampaikan kebenaran, nggak ada duanya lagi, almarhum Dr. Oliver Tambunan. Dari pengalamannya menyampaikan dan kebenaran yang dia kuasai. Akhirnya karena saya terinspirasi, saudara-saudaraku, semua ceramahnya itu saya copy. Karena saya yang memainkan laptop, walaupun tidak terlalu pintar, dia lebih tidak pintar lagi. Semua saya copy, dan hari ini sampai hari ini ada. Lalu saya bilang sama anak saya, "Nak, ini aku persembahkan kepadamu. Sebuah inspirasi. Dan ketika kamu nanti menjadi dokter spesialis, kamu menjadi seorang penceramah, inilah sampaikan." Kenapa, saudara? Saya terinspirasi oleh karena orang itu. Adakah kita terinspirasi karena kita melihat seseorang? Ketika kita melihat ADP kita, seorang yang bermotivasi, sukses, maka kita termotivasi menjadi, terinspirasi, menjadi seorang peneliti literatur yang hebat. Saudara-saudaraku, selama 4 bulan ini, saya ada di rumah, tidur sampai sakit badan. Oleh karena situasi yang kita hadapi ini. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya bertanya kepada seorang profesor di IPB. Bagaimana caranya bercocok tanam? Dia memberikan inspirasi kepada saya. Memberikan sebuah inspirasi. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena saya sudah mau pensiun. Saudara-saudaraku akan melanjutkan pekerjaan ini. Saya tidak tahu siapa nanti dari direktur penerbitan yang ada di daerah akan menjadi direktur penerbitan ke Jakarta. Saya tidak tahu. Karena saya sudah mau pensiun, saya harus mempersiapkan. Dan saya terinspirasi apa yang dikatakan oleh guru besar ini, profesor ini. Dia memberikan pengajaran kepada saya bercocok tanam. Lalu saya beli lahan, saudaraku, lebih kurang 2 hektar. Dan saya tanam di sana ratusan pohon durian. Profesor ini memberikan kepada saya 500 bibit durian. Dan ratusan pete, jengkol, pisang 200-an. Dan ada nanas dan segala macam. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara-saudara, yang menjadi persoalan, bagaimana cara kita menanam? Nah, saudara-saudaraku, saya terinspirasi. Sekarang saya bisa buat begini. Ada saya ciptakan satu pupuk yang disebut tenaga air. Air tenaga untuk menyuburkan tanaman. Jadi tanaman ini tumbuh oleh karena air. Bukan lagi tanah, saudara-saudaraku. Saya belajar dari air penyembuh ajaib. Ya, air penyembuh ajaib. Jadi saudara-saudaraku, ketika saya belajar, jadi hanya air, tanaman ini tumbuh. Tetapi inilah keajaibannya. Sumber energi. Air itu sumber energi. Di depan rumah saya ini ada cabai saya buat selama 3 bulan ini dia bertumbuh. Sudah hampir setinggi saya. Kenapa? Air.
sumber tenaga menyuburkan tanaman. Ini saudara-saudaraku. Ini saya ciptakan sendiri. Kalau di toko dijual ini, seperti ini, sudah 100.000. Tetapi ini saya ciptakan sendiri. Untuk satu botol ini, sudah bisa 80 liter air dicampur. Lalu ketika disemprotkan, dituangkan, maka tumbuhan itu akan bertumbuh. Bayangkan cabai sudah hampir sama dengan setinggi saya. Selama 3 bulan. Dan pohon mangga subur. Kenapa? Ada keajaiban di dalam air ini. Jadi kalau tanaman kita menanam sayur, cabai, dan lain-lain, saudaraku, tidak perlu disiram maupun terik matahari, tidak perlu disiram air. Ini saya ciptakan sendiri, terinspirasi. Maka ini saya akan jual nanti setelah saya pensiun. Kalau ini 100.000 saya jual, saya latih nanti penginjil saya, bukan penginjil lagi namanya, apa namanya? Sales. Ini jual 50.000, untungnya 25 sama saya, sama dia, 25 sama saya, 50.000. Terinspirasi, bukan ngaur. Lalu beternak ayam, ini saya pelajari, saudara. Saya terinspirasi. 2 kilo jagung dalam 1 jam menjadi 8 kilo. 8 kilo itu sudah bisa ribuan ayam makan. Padahal 1 kilo hanya 800, 600. 2 kilo menjadi 8 kilo. Bagaimana itu bisa jadi? Saya pelajari. Saya terinspirasi. Dan saya praktekkan. Makanan ikan. Sudah ada kolam saya. Dan di sana bisa ribuan ikan. Saudaraku, ikan ini makanannya kita ciptakan dari ulat. Kita ciptakan sendiri. Kita tidak beli makan. Inilah makanannya. Dan ayam, saudara-saudaraku. Kita ciptakan makanan ayam itu ada ulat. Dan kalau di kampung dulu kita makan ulat-ulat ini. Dan selama 4 bulan, ulat ini tidak habis. Dimakan terus oleh ayam ini. Dimakan terus, dimakan terus. Sampai 3 periode. Sekali 4 bulan panen. 3 periode, tidak habis-habis itu makanan ulat-ulat itu. Kenapa? Sebuah inspirasi nanti. Setelah saya jual ini nanti, kalau sekarang nggak saya jual, saudara bisa minta saya kasih. Saya akan buat di sini 1 lembar kertas tentang kebenaran kedatangan Yesus kedua kali dan kebenaran hari Sabat. Sama seperti sebuah pekabaran inspirasi. Kalau tidak ada ilham, kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Mari kita hidup berjalan terus di dalam sebuah ilham, inspirasi. Tuhan memberkati kita. Inilah 2 harapan saya. Amin. 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 Amin, pendeta. Luar biasa. Suatu khotbah yang